Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama untuk melaksanakan kesunahan di malam Jumat, yaitu tawasulan dan thalabul ilmi serta zikir, dan mendoakan almarhumah keluarga kita, mudah-mudahan mereka almarhumah keluarga kita khususnya dan umumnya kaum muslimin diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Hadis yang kelima, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Ini luar biasa, hadis ini tentang penghormatan kepada para ulama. Rasulullah SAW bersabda, akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Bagaimana memuliakannya? Dengan mentaati, mendengarkan apa yang diungkapkan ulama dari Al-Quran dan hadis, yang benar-benar melaksanakan ilmu dan amalnya ulama tersebut, dan juga bijaksana di dalam menerapkan keilmuannya. Bijaksana, tidak mencaci maki, tidak mengadu domba, lurus hanya tentang nasihat dan akhlak. Itulah ulama atau ustadz yang harus ditanuti, harus diikuti, Seandainya ada seorang ustadz yang mencaci maki seseorang atau kelompok atau golongan atau suku, agama, ras dan sebagainya, itu bukan ulama, Jadi ulama yang benar-benar mengetahui tentang ilmu itu selalu bijaksana di dalam ucapannya, tingkah lakunya, di dalam interaksi dengan orang lain. Walaupun tidak sepaham, tetap saling menghormati. Beda agama pun saling menghormati. Itulah ulama yang bijaksana, tidak menuduh sembarangan orang. Apalagi sama muslim dituduh bid'ah, dolalah, benar atau kafir dan sebagainya. Itu tidak boleh, Jadi ulama yang benar-benar memegang prinsip agamanya secara baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akrimul ulama, muliakanlah para ulama yang tadi, ulama yang berakhlak, Fa innahum indallahi kurama'u, karena mereka itu para ulama di sisi Allah mulia. Allah pun menghormati para ulama, Seandainya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, niscaya para ulama menjadi nabi. Seandainya itu kan, karena penutup para nabi, sehingga ulama-ulama kita, kedudukannya sebanding dengan nabi, para nabi-nabi kaum Bani Israil. Seandainya ada lagi nabi, maka ulama-ulama Rasulullah akan sejajar dengan para nabi kaum Bani Israil. Nabi itu banyaknya, jumlahnya banyak sekali. Ada 124.000 nabi semuanya. Yang 124.000 nabi, maka terpilih lagi 113 rasul dan nabi. Tadi kan nabi-nabi ini hanya menerima wahyu, tidak untuk disampaikan untuk dirinya saja, itu nabi. Tapi kalau rasul, menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk umatnya, itu terpilih menjadi 313 nabi dan rasul.
Yang 313 disaring lagi menjadi 25 nabi dan rasul. Itu yang wajib kita ketahui. Yang 25 nabi lagi disaring lagi menjadi 5 nabi ulul azmi, ya. Inilah 5 nabi ulul azmi yang banyak rintangan, cobaan, dan harus sabar menghadapi para umatnya yang bangkawarah, yang durhaka, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Nimim, ya disingkatnya Nimim, ya. Jadi para nabi tersebut, ya, bijaksana di dalam menghadapi para umatnya, ya, supaya agama tauhid menyebar. Seandainya para nabi emosional itu kan, tidak sabar, tidak akan terima oleh umatnya. Juga sama para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, kalau tidak sabar dan emosi terus itu kan nggak akan diterima oleh umatnya. Kadang-kadang ngamuk, kiai atau ulama, ustadz ngamuk gitu kan, itu tidak akan didengar, ya. Harus bijaksana karena mereka itu di sisi Allah mulia, mukramun, dan dimuliakan oleh semua makhluk, termasuk para malaikat, manusia, dan sebagainya. Asalkan ulama tersebut akhlakul karimah, berakhlak, tidak mata duitan, kadang-kadang duit, kadang minta duit, kadang minta sumbang, sebagainya. Jangan yang itu culamitan, nggak boleh. Seorang ulama, seorang ustadz nggak boleh culamitan, nggak boleh, ya. Itu aib untuk agama. Satu lagi hadis yang ke-6, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Rasul bersabda, man nazara ila wajhil alimi, barang siapa yang memandang kepada wajah seorang alim yang berakhlak, seorang alim yang berakhlak, sopan santun, omongannya lemah lembut, tidak kasar, ya. Nazrotan, dengan pandangan, satu pandangan saja, hanya memandang wajahnya. Jadi resep ningali wajah juga, ningali ajengan para ulama yang benar-benar santun itu kan, seperti Imam Abdullah bin Nuh, ajengan Nahrawi, ya, para ulama sepuh yang luar biasa, ya. Walaupun ke anak-anak, ke para remaja, pemuda, santun, ya, menghadapi orang semuda seseorang, para ulama tersebut santun, ya. Fafariha biha, dia merasa gembira dengan memandang wajah seorang alim yang berakhlak, yang meresap ketika berbicara, ketika berceramah, enak didengarkannya, tidak provokatif, tidak provokator, ya, sehingga orang-orang jadi panas, jadi berantem, ya. Gak boleh. Memandang wajah seorang ulama tersebut, merasa senang, fafariha biha, dengan memandangnya, maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan, maka Allah menciptakan dari satu pandangan tersebut malaikat, ya, yastaghfiru lahu, yang akan memohonkan ampunan bagi orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tak penting, ya, dekat dengan para ulama, para ustadz, para ajengan. Tujuannya supaya kita akan mendapatkan keberkahan dari ulama tersebut. Contohnya, kita kumpurium dengan tukang minyak wangi, kita akan merasakan wanginya, ya kan, semerbak harum, ya. Coba kalau kita misalnya selalu berteman dengan orang-orang yang suka membuat pandai besi, kepanasan kita pun, ya, akan merasa kepanasan, tidak nyaman. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tukang minyak wangi, insya Allah kita kecipratan wanginya. Juga sama, kita berteman dengan ulama yang bijaksana, yang berakhlak, kita pun akan meniru akhlak dan akan bijaksana dalam ucapan. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Astagfirullah.